Bagaimana Buya Hamka ketika menafsirkan surat Al-Maidah ayat 64. Al-Maidah ayat 64 ini isinya tentang apa? Karakter Yahudi ya. Satu, karakter Yahudi itu mengatakan apa? Bahwasanya tangan Tuhan itu terbelenggu. Padahal yang terbelenggu dan pelit itu adalah tangan-tangannya mereka. Merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka ucapkan itu. Karakteristik dan perangai Yahudi ini luar biasa, membuat tuduhan ya, bukan hanya kepada makhluk, bukan hanya kepada para nabi dan rasul, tapi juga tuduhan itu menyasar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan wahyu yang turun kepadamu wahai Nabi Muhammad itu akan semakin menambah kepada mereka umat orang Yahudi ini, membuat mereka itu tughyanan wa kufra, akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Jadi Al-Quran ini yang turun kepada Rasulullah itu ditolak mentah-mentah oleh Yahudi. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW untuk meluruskan perangai Yahudi itu malah justru semakin menambah kedurhakaan dan kekafiran mereka. Ya, itu perangai akhlak Yahudi yang sangat buruk ya. Sehingga apa? Yahudi ini dibenci di mana-mana di Eropa. Bahkan negara-negara Eropa yang mayoritas Kristen itu ingin membuang Yahudi itu dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka mencampakkan Yahudi, mengusir Yahudi, tapi dengan cara halus. Dengan cara bagaimana? Dibuatkan, disetujuilah proyek rencana untuk membuat rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina di jantung dunia Islam. Nah, itu kata Buya Hamka termasuk salah satu cara negara-negara Kristen Eropa mencampakkan Yahudi, membuang Yahudi. Daripada kalian berdiaspora di sini bikin masalah, lebih baik kita kumpulin aja dalam satu keranjang sampah. Dan keranjang sampah itu tempatnya dipilih di Palestina, qadarullah ya. Nah, di situ Buya Hamka menyinggung deklarasi Balfour tanggal 2 November 1917 ya, itu adalah janji sepucuk surat dari Menlu Inggris Arthur James Balfour, itu diberikan kepada siapa? Lord Walter Rothschild ya, seorang taipan Yahudi di Eropa sekaligus pemimpin komunitas Yahudi Inggris. Dan surat itu kemudian dibawa diteruskan kepada Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia. Deklarasi atau surat Balfour ini itu cuma terdiri dari 119 kata, disusun oleh 25 pakar Yahudi Zionis dari berbagai negara. Jadi mereka sudah siapkan konsep dokumennya, tinggal ditandatangani oleh Menlu Inggris. Kenapa? Karena Inggris waktu itu sedang bertempur di front Perang Dunia ke-1 bersama sekutunya Prancis dan Kekaisaran Rusia melawan siapa? Kekaisaran Jerman dan Ottoman Utsmaniyah, Daulah Utsmaniyah. Maka tahun 1917 itu mereka sudah menjanjikan kalau kami menang perang ya, di mana perang Inggris itu biayanya didanai oleh orang Yahudi supaya dia bisa menang perang dunia ke-1 dan mengalahkan Kekaisaran Utsmaniyah. Dengan imbalan apa? Dengan imbalan bahwa wilayah-wilayah yang tertakluk kepada Daulah Utsmaniyah itu termasuk Palestina ya, termasuk di situ ada Baitul Maqdis, termasuk negeri Syam ya, terdiri dari apa? Palestina, Yordania, Lebanon dan Syria, 4 negara ini, maka semua itu menjadi apa? Menjadi wilayah ghanimah untuk pemenang perang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa kata Hamka? Di situ dia bilang untuk memukul orang Arab Islam ya, untuk menghentikan kebangkitan Islam, maka pintar-pintarnya negara-negara Kristen di Eropa itu ingin mereka memukul orang Arab Islam itu dengan apa? Dengan Yahudi. Dilemparnya Yahudi supaya tinggal di Palestina, artinya apa? Supaya Yahudi dan umat Islam ini apa? Perang, konflik, supaya tidak ada kedamaian lagi. Maka untuk mencegah kebangkitan Islam itu, ini analisa Buya Hamka, maka kerajaan-kerajaan Kristen, negara-negara Kristen di Eropa setelah Perang Dunia I itu memunculkan masalah Palestina. Supaya apa? Supaya umat Islam itu kemudian disibukkan lagi dengan urusan Yahudi, gak beres-beres. Nah, itulah kenapa kita perlu ya mengkaji kembali ayat Al-Quran dengan wawasan yang luas, kemudian juga dengan menelaah tafsir yang ditulis oleh para ulama kita. Ini cukup lengkap. Demikian yang dapat kami sampaikan, bunga rampai pemikiran Buya Hamka terkait dengan isu Palestina dan Masjidil Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah kita menyelesaikan ibadah Ramadan, setelah kita melewati bulan Syawal, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Bulan pertama dalam rangkaian Ashhurul Hurum. Ya. Yaitu bulan-bulan yang diharamkan dan diistimewakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, di bulan yang istimewa ini, kita masih terus semangat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulqa'dah ini juga menandai bulan yang ketujuh setelah operasi militer yang dilancarkan oleh Gerakan Perlawanan Islam di Palestina, di jalur Gaza, yang disingkat namanya dengan Hamas, Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah. Sejak awal, seingat saya, 7 Oktober serangan Badai Al-Aqsa itu dimulai hari Sabtu. Hari Seninnya saya menyampaikan materi tentang motif apa yang menjadi latar belakang serangan Badai Al-Aqsa itu, yang saat ini dampaknya sudah bisa kita rasakan. Dulu mungkin orang bertanya-tanya, untuk apa dan apa hasil yang akan diraih dari operasi Badai Al-Aqsa ini? Bahkan ada yang nyinyir, ada yang menjelek-jelekkan, ada yang bahkan menyalahkan operasi militer itu. Tapi hari ini, minggu-minggu ini, terbukti bahwa serangan militer yang dilancarkan oleh Gerakan Perlawanan Islam ini telah menghidupkan kembali isu Palestina, Masjidil Aqsa, kota Al-Quds, menjadi perbincangan dunia yang tidak akan pernah padam lagi. Sebelum Badai 7 Oktober itu, saya sudah katakan waktu pertemuan pertama dulu ya, Oktober itu. Kajian Senin yang kedua, saya mengisi kajian tentang dunia Islam ini, bahwa isu Palestina ini menghadapi tantangan yang berat, sulit. Bahkan masa depannya suram. Kalau bahasa anak muda sekarang itu madesu. Masa depan suram Palestina itu. Israel sudah jumawa, sudah berkoar-koar bahwa isu Palestina ini sudah selesai. Tidak akan ada lagi yang namanya negara Palestina. Tidak ada lagi konflik berdarah di Timur Tengah. Tidak akan ada perang di Timur Tengah. Kita harus hidup, bangsa Yahudi, bangsa Arab, umat Islam dan umat agama Yahudi harus hidup berdampingan, harus hidup dengan damai, harus hidup dengan koeksistensi damai. 2017, ya, berapa tahun yang lalu itu? Ya, kurang lebih 7 tahun yang lalu ya. Itu Amerika sudah menyampaikan proposal The Deal of Century. Ya, perjanjian abad ini. Yang ingin mengubur isu Palestina ini selama-lamanya. Palestina, bangsa Palestina itu hanya diakui haknya, dia akan menjadi sebagai warga negara Israel. Kalaupun Palestina mau dibuat sebuah otonomi di bawah Israel, mungkin jadi provinsi negaranya Israel. Dan ibu kota provinsi Palestina itu diberikan di sebelah timur
kota Al-Quds, yaitu gurun pasir, di mana di situ akan dibangun ibu kota baru Palestina dengan dana yang akan dikeluarkan 50 miliar dolar. Ya. Seolah-olah terkubur semua mimpi bangsa Palestina ini. Seolah-olah terkubur sudah harapan umat Islam ini untuk apa? Untuk merebut kembali dan menghidupkan kembali Masjidil Aqsa ini kembali ke pangkuan kaum muslimin. 2020 di tengah pandemi, biasanya memang negara-negara ya rezim-rezim yang brengsek itu memanfaatkan pandemi ini untuk meloloskan program-program politiknya. Amerika dan Israel menyodorkan proposal perdamaian. Hasil dari the deal of century itu terbukti dengan bergabungnya 3 negara Arab Muslim yang melakukan normalisasi politik secara total dengan Israel. Itulah yang disebut dengan program Abraham Accord. Anda silakan googling Abraham Accord itu apa. Ada di halaman resmi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu sebuah treaty, perjanjian perdamaian, normalisasi politik antara Israel dengan Uni Emirat Arab, dengan Bahrain dan Maroko, kerajaan Maroko. Semakin suramlah masa depan Palestina ini, seolah-olah tidak ada lagi isu Palestina. Maka 2023 ini menjadi titik balik. Ya, setelah serangan badai 7 Oktober itu, isu Palestina bukan hanya menjadi tuntutan Hamas, gerakan Islam Palestina, yang mewarisi kepemimpinan dan melanjutkan cita-cita perjuangan rakyat Palestina sejak Nakba tahun 1948, setelah lewat masa kepemimpinan Yasser Arafat, ya. Tetapi sekarang isu Palestina ini sudah menggema di seluruh dunia dan menjadi tuntutan negara-negara besar, kampus-kampus besar di Amerika Serikat sekarang sedang sibuk menghadapi gelombang aksi protes rakyat dan mahasiswa untuk menuntut penyelesaian Palestina secara adil, beradab, dan jangka panjang, yaitu dengan berdirinya negara Palestina dengan dasar batas-batas sebelum tahun 1967. Ini kemenangan opini yang luar biasa, yang tidak mungkin itu terjadi kalau tidak ada serangan 7 Oktober 2023 itu. Sekarang, ya kalau Israel itu berupaya untuk mengubur negara Palestina, tidak ada bendera Palestina, sekarang seluruh dunia itu mengibarkan bendera Palestina. Kalau dulu yang mengibarkan Palestina, yang memompa semangat untuk Masjidil Aqsa itu hanya kelompok Hamas, sekarang seluruh dunia bicara tentang apa yang dicita-citakan atau yang diperjuangkan oleh Hamas. Sampai Duta Besar Israel di PBB, ya, bukan hanya konyol dia kemarin, ya, merobek-robek piagam berdirinya PBB, yang mana berdirinya PBB itu sebenarnya adalah asas legalitas dia sebagai negara. Kan dia jadi negara itu kan karena keputusan PBB tahun 1947, UN Partition. Dia sendiri merobek-robek piagam PBB, berarti dia memang sudah menghancurkan asas legalitas di mana negara itu didirikan oleh PBB. Itu konyol. Tapi yang lebih konyol dari itu, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah ucapan dia yang mengatakan bahwa Hamas berlindung, bersembunyi di kampus-kampus seperti Harvard dan Columbia University di Amerika Serikat. Ya. Itu menandakan orang stres. Ya. Kenapa enggak sekalian aja dia bilang bahwa Hamas ini bersembunyi di kolong kasurnya Sekjen PBB. Juga di toiletnya Raja Spanyol, Perdana Menteri Spanyol, ya.
yang menuntut Israel untuk mundur dari jalur Gaza Palestina karena telah melakukan genosida. Ya. Mempertahankan diri, membalas serangan itu bukan dengan genosida. Ya, kalau mempertahankan diri, membalas serangan, ya lakukanlah serangan itu terukur dan hanya menyasar kelompok-kelompok bersenjata yang ada di jalur Gaza. Tapi ini tidak. Rakyat sipil, fasilitas umum, masjid, rumah sakit, tempat ibadah, sekolah-sekolah, perguruan tinggi semua dihancurkan oleh Israel. Apa namanya kalau bukan genosida? Bahkan lebih dari 50% korban itu adalah terdiri dari anak-anak dan perempuan. Apa namanya kalau ini bukan genosida? Nah, jadi ini kemenangan yang besar. Nah, ini mengingatkan kita kepada perjuangan umat Islam, dan umat Islam ini nggak boleh ya kehabisan nafas, ya. Tidak boleh kehabisan energi untuk membahas, untuk mencita-citakan dan memperjuangkan Al-Aqsa Baitul Maqdis ini. Karena inilah yang kemudian menjadi risalah Islam itu diturunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Islam itu menjadi universal, dakwahnya itu menjadi mengglobal, itu setelah peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah. Sebelumnya Nabi 10 tahun di Mekah itu dakwahnya terisolasi, dakwahnya terkucilkan, dakwahnya hanya skup yang sangat kecil, hanya di kota Mekah, lembah. Ya. Tapi setelah Isra Mi'raj, Islam ini berubah menjadi sebuah seruan yang universal, menjadi global, yang risalahnya dan Nabi pembawa risalahnya itu lalu kemudian terkenal di seantero penjuru dunia. Karena perjuangan Rasulullah untuk sampai diperjalankan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menandakan titik balik bahwa apa yang diajarkan, dikumandangkan oleh Nabi SAW itu adalah menjadi kelanjutan dakwahnya seluruh Nabi dan Rasul, dan itu ditandai dengan monumen peringatan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Maka ketika umat Islam sholat 5 waktu ini, Anda tidak boleh melupakan tempat bersejarah ya, yang menjadi titik tolak diwajibkannya, disyariatkannya sholat 5 waktu itu, yaitu dari mana? Dari Masjidil Aqsa. Para sahabat Nabi itu nggak pernah lupa 13 tahun ya, mereka di Mekah, kemudian 16 bulan mereka di Madinah, itu sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Itu nggak akan lupa mereka. Ya. Itu yang ditanamkan dan dipompa terus oleh Rasulullah SAW. Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang Baitul Maqdis. Maka wajar kalau ahli tafsir, pakar tafsir seperti Buya Hamka, ya, Buya Hamka ini lahir tahun berapa? 1908 di kampung apa namanya? Kampung Molek, ya, Maninjau, ya, di depan rumah orang tuanya itu masih ada yang menjadi Museum Hamka sekarang, itu rumah kelahiran Hamka itu di depan Danau Maninjau ya, di Sumatera Barat. Beliau lahir tanggal 17 Februari 1908. Ulama ini banyak sekali berbicara tentang Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis ketika beliau menafsirkan Al-Quran. Ya. Ada beberapa contohnya yang kemarin sudah saya sampaikan di kajian sebelum ini. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana Buya Hamka ketika menafsirkan surat Al-Maidah ayat 64. Al-Maidah ayat 64 ini isinya tentang apa? Karakter Yahudi. Ya. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Satu, karakter Yahudi itu mengatakan apa? Bahwasanya tangan Tuhan itu terbelenggu.
Ya. Padahal yang terbelenggu dan pelit itu adalah tangan-tangannya mereka. Ya. Mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka ucapkan itu. Itu satu. Nah, karakteristik dan perangai Yahudi ini luar biasa, membuat tuduhan, ya, bukan hanya kepada makhluk, bukan hanya kepada para nabi dan rasul, tapi juga tuduhan itu menyasar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah menyebutkan wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Wahyu yang turun kepadamu wahai Nabi Muhammad, ya, itu akan semakin menambah kepada mereka umat orang Yahudi ini, ya, membuat mereka apa? Membuat mereka itu tughyanan wa kufra, akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Ya. Jadi Al-Quran ini yang turun kepada Rasulullah itu ditolak mentah-mentah oleh Yahudi. Ya. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW untuk meluruskan perangai Yahudi itu malah justru semakin menambah kedurhakaan dan kekafiran mereka. Jadi kalau ada yang mengatakan istilah dalam Al-Quran itu Bani Israel itu masih umum, anak-anaknya Nabi Yakub. Nah, kalau sudah masuk istilah Yahudi, Yahudi itu adalah Bani Israel yang kafir kepada ajaran Allah, kepada ajaran para nabi dan rasul, dan tentu saja kepada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Yahudi itu kafir. Apa nasnya? Ya ini. Dalilnya ini yang tegas ini. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Ya, jadi kekafiran Yahudi itu tegas dalam Al-Quran, dinyatakan sharih dalam redaksi ayatnya, tidak ada menerima takwil. Ya, sekarang ini kita kalau lagi sedang Baitul Maqdis ini dijajah, dirampok oleh Yahudi, rasanya sedih dan bertambah sedih. Bahkan aib kalau kita ini berpecah belah. Ya nggak? Orang lagi fokus bicara tentang Al-Aqsa, pembebasan Baitul Maqdis, Palestina, kok tiba-tiba ribut masalah musik. Itu kan keterlaluan. Ya. Dulu umat Islam berpecah belah di zaman di era Abbasiyah, lalu kemudian menyebabkan Baitul Maqdis ini lepas ke tangan orang tentara salib. Itu aja kita sedih, nggak pantas gitu. Sebab kita berpecah belah, maka mereka bisa merebut Baitul Maqdis. Lah kondisinya sekarang Baitul Maqdisnya belum bisa kita rebut, kita malah berpecah belah lagi, kan makin goblok ini. Meributkan sesuatu yang tidak perlu diributkan. Coba saya mau tanya ya. Di dalam Quran itu ada nggak yang redaksinya menegaskan keharaman musik atau alat musik, al-ma'azif? Nggak ada. Anda cari sampai lebaran kuda juga nggak ada. Apa yang dipakai dalil haram musik sih? Surat Luqman ayat 5. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Lahwal hadis itu penafsiran sahabat. Itu pun tidak semua sahabat menafsirkan begitu. Nyanyian dan alat musik itu Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas. Sahabat lain, Abdullah bin Zubair, Muawiyah, ini macam masih di kalangan sahabat aja itu tidak satu suara. Itu soal tafsir ya. Nabi pun tidak menjelaskan tafsir ayat lahwal hadis itu sebagai alat musik. Itu bukan sesuatu yang sharih, bukan qat'i itu. Dalil Quran itu nggak ada yang menegaskan alat musik itu haram seperti haramnya babi, zina, mencuri, nggak ada. Loh, kok kita main pukul rata itu? Kan yang dipakai cuma hadis. Hadisnya pun mengatakan apa? Layakun, ini intermezzo aja ini ya. Layakunanna ya min ummati man yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra
wal ma'azif. Akan ada datang satu masa di kalangan dari umatku ini yang menghalalkan. Ya, menghalalkan apa? Zina, kemudian sutra bagi laki-laki, kemudian khamr. Ya, zina dan khamr itu dalilnya jelas dalam Al-Quran. Ya, laki-laki dan perempuan haram berzina maupun minum khamr. Tapi ketika membahas kenapa di situ ada sutra, sutra itu haramnya buat laki-laki doang. Perempuan kan boleh. Berarti kan situ hal sutra tidak mutlak haram. Lalu masuk al-ma'azif, alat-alat musik. Loh kok tiba-tiba ada? Yaitu perlu dilihat konteks hadisnya dengan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwa alat musik yang dimaksud, yang diharamkan itu adalah alat musik yang biasa menemani perbuatan zina dan minum-minuman keras. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi tidak mutlak. Baik, itu intermezzo aja ya. Itu bukan bahasan kita yang utama. Kalau mau bahas khusus nanti perlu ada pertemuan lagi. Apa yang disebutkan oleh Buya Hamka ini ketika membahas tentang karakter Yahudi, ya, itu beliau mengatakan apa? Menurut ahli-ahli tafsir, kalau di sini ya di jilid yang kedua, ya, di jilid yang kedua di juz 6 ya, halaman 1793 surat Al-Maidah ayat 64 ini. Menurut ahli-ahli tafsir, maksud serangkaian kata wahyu ini adalah menerangkan permusuhan dan kebencian terus-menerus. Karena ayat ini mengatakan apa? Ya, setelah menyatakan bahwasanya orang Yahudi itu jelas bertambah kekafirannya, bertambah durhakanya, Allah menghukum mereka dengan bagaimana? Wa alqaina bainahumul adawat wal baghdha ila yaumil qiyamah. Di antara mereka pun Allah masukkan, timbulkan ke dalam hati mereka permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Apa maksudnya? Jadi ini kebencian terus-menerus di antara Bani Israel, antara Yahudi dan Kristen itu terus-menerus ya terjadi. Bahkan bangsa-bangsa lain pun ya itu membenci Yahudi. Ya. Antara dua golongan ini, Yahudi dan Nasrani, itu tidak akan ada kedamaian selama-lamanya. Dan inilah yang bisa kita lihat pada nasib orang Yahudi di negara-negara Kristen yang disebut telah berkemajuan itu. Di kedua belah pihak selalu ada dendam. Hamka menulis orang Yahudi di Rusia, di Eropa, di Jerman, Prancis, dan di mana-mana itu dipandang sebagai akhlak yang dibenci. Jadi kalau Yahudi ini ungkapan bagi orang-orang Eropa ya, yang rasnya bangsanya bukan Yahudi, itu selalu Yahudi itu dijadikan contoh, dijadikan perumpamaan. Ya, kalau mau lihat pengkhianatannya, lihatlah Yahudi. Kalau mau lihat kelicikannya, lihatlah liciknya Yahudi. Misalnya nih, bicara tentang di tengah negara itu, ya, bicara tentang pengkhianatan. Pengkhianatan itu identik Yahudi. Licik itu identik Yahudi. Memeras identik dengan Yahudi. Tukang tipu, tukang bohong itu identik dengan Yahudi. Ya, curang itu identik dengan Yahudi. Itu selalu dibicarakan di negara-negara Eropa. Malahan di negeri Jerman, semua penduduk Jerman itu, ya, kata beliau dalam tafsir itu halaman 1793, ya, itu disebutnya apa? Ya, itu perangai akhlak Yahudi yang sangat buruk. Ya, sehingga apa? Yahudi ini dibenci di mana-mana di Eropa. Nah, ketika Hamka menjelaskan ayat ini, salah satu bentuk bahkan caranya, ya, itu dengan bagaimana? Dengan merusak kedamaian di antara Yahudi dan Kristen ini, bahkan negara-negara Eropa yang mayoritas Kristen itu, ya, ingin membuang Yahudi, ya, itu dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka mencampakkan Yahudi, mengusir Yahudi, tapi dengan cara halus. Dengan cara bagaimana? Dibuatkan, disetujuilah proyek rencana untuk membuat rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina di jantung dunia Islam. Nah, itu kata Buya Hamka termasuk salah satu cara
negara-negara Kristen Eropa mencampakkan Yahudi, membuang Yahudi. Daripada kalian berdiaspora di sini bikin masalah, lebih baik kita kumpulin aja dalam satu keranjang sampah. Dan keranjang sampah itu tempatnya dipilih di Palestina, qadarullah ya. Jantungnya dunia Islam, memang cerdik juga itu. Ya. Lalu membangkitkan apa? Kesadaran nasionalisme Yahudi. Bahwa kami ini punya hak untuk kembali ke negeri nenek moyang. Ya, nenek moyang siapa? Orang udah 2000 tahun dia nggak tinggal di Palestina kok. Ya. Kerajaan Yahudi di Palestina itu hanya bertahan nggak lebih dari 80 tahun. Selalu mereka hidupnya itu apa? Terlunta-lunta, dan memang dihukum oleh Allah. Nggak bisa punya tanah air yang tetap. Sampai akhir zaman Allah memberikan instruksi ya, dalam surat Al-Isra ayat 104, wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Barulah setelah meninggal Nabi Musa, setelah hilangnya kejayaan Yahudi dengan kerajaan Daud dan Sulaiman, barulah di akhir zaman setelah mereka hancur porak-poranda, ya, dihancurkan oleh Kaisar Nebukadnezar, oleh Kaisar Titus dari Roma dan sebagainya, barulah mereka akan dihimpun kembali kekuatannya oleh Allah dan diizinkan oleh Allah untuk tinggal di negeri itu, di negeri yang dulu dijanjikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu ayatnya 104 surat Al-Isra. Jadi kalau Yahudi itu enggak karena izin Allah, enggak mungkin mereka bisa tinggal di situ. Jadi memang semua rencana-rencana manusia, ya. Tadi orang-orang Kristen itu kan selalu menuduh Yahudi ini kan penyebab ya terbunuhnya atau disalibnya Isa Al-Masih kan. Nah, itu yang membawa dosa itu adalah Yahudi. Ya, maka mereka dikejar-kejar selama berabad-abad yaitu di Eropa, di seluruh dunia oleh Kristen. Tidak ada hidup damai bagi Yahudi. Hanya di bawah naungan pemerintahan Islam, ya, kekhalifahan Islam, baru mereka bisa apa? Bisa hidup damai dan tenang. Ya, karena Islam ini memberikan apa? Keadilan bagi semua pemeluk agama. Keadilan bagi umat Kristen, keadilan juga bagi umat Yahudi yang minoritas di negara Islam. Tapi ketika dikuasai oleh non-Muslim, orang Kristen, permusuhan antara Kristen dengan Yahudi itu luar biasa. Ya, contoh aja, Inkuisisi, umat Islam orang Arab itu keluar dari Spanyol, langsung dieksekusi orang Yahudi itu. Makanya Yahudi itu minta perlindungan kemana? Ke Sultan Ottoman Turki. Ya, dikasih hak mereka untuk hidup dengan damai di wilayah-wilayah negara-negara yang berada di bawah naungan kekhalifahan Utsmaniyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya, itu salah satu mukjizat Al-Qur'an. Ya, kata Buya Hamka, itu menyebabkan apa? Ini semua terjadi. Ya, permusuhan di antara Yahudi dan Kristen, lalu kemudian qadarullah mereka ditempatkan di mana? Di Palestina. Nah, di situ Buya Hamka menyinggung deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour tanggal 2 November 1917, ya, itu adalah janji sepucuk surat dari Menlu Inggris Arthur James Balfour, itu diberikan kepada siapa? Lord Walter Rothschild, ya, seorang taipan Yahudi di Eropa sekaligus pemimpin komunitas Yahudi Inggris. Dan surat itu kemudian dibawa diteruskan kepada Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia. Ya, deklarasi atau surat Balfour ini itu cuma terdiri dari 119 kata. Disusun oleh 25 pakar Yahudi Zionis dari berbagai negara. Jadi mereka sudah siapkan konsepnya, dokumennya. Ya, tinggal ditandatangani oleh Menlu Inggris. Kenapa? Karena Inggris waktu itu sedang bertempur di front Perang Dunia ke-1 bersama sekutunya Prancis dan Kekaisaran Rusia melawan siapa? Kekaisaran Jerman dan Ottoman, Utsmaniyah, Daulah Utsmaniyah. Ya. Maka sejak tahun 1917 itu mereka sudah menjanjikan kalau kami menang perang,
ya, di mana perang Inggris itu biayanya didanai oleh orang Yahudi. Jadi perang dunia I itu sebagian dananya itu didanai oleh Yahudi. Inggris disuplai senjata, diberikan fasilitas ya oleh kelompok Zionis internasional supaya dia bisa menang perang dunia ke-1 dan mengalahkan kekaisaran Utsmaniyah. Dengan imbalan apa? Dengan imbalan bahwa wilayah-wilayah yang tertakluk kepada Daulah Utsmaniyah itu termasuk Palestina, ya, termasuk di situ ada Baitul Maqdis, termasuk negeri Syam, ya, terdiri dari apa? Palestina, Yordania, Lebanon dan Syria, 4 negara ini, ya, maka semua itu menjadi apa? Menjadi wilayah ghanimah untuk pemenang perang. Ya. Nah, janji Balfour ini adalah merupakan kelanjutan dari apa? Dari upaya yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Ya. Kurang lebih 2 dekade mereka menunggu kesempatan itu. Ya. Theodor Herzl, pemimpin Zionis internasional, itu sudah menyampaikan proposal kepada Sultan Abdul Hamid II untuk ya menawarkan bantuan-bantuan kepada Sultan Abdul Hamid, Sultan Utsmani untuk mendapatkan wilayah Palestina. Apa bantuannya? Ya, dihapus hutangnya, hutang luar negeri Utsmani ini. Kemudian dibantu untuk membangun industri-industri. Ya, kemudian yang ketiga dibantu untuk memperbaharui alutsista. Ya, persenjataan dengan persenjataan yang modern, canggih. Dan itu permintaan itu kemudian ditolak, 2 kali ditolak oleh Sultan Abdul Hamid II sampai Theodor Herzl wafat. Dan kemudian Sultan Abdul Hamid II ini dilengsarkan tahun 1909 ya oleh gerakan Turki Muda, sekelompok perwira muda di tentara Utsmaniyah yang kemudian mereka mendorong Sultan Utsmani setelah Abdul Hamid II lengser untuk terlibat dalam Perang Dunia yang pertama. Jadi Perang Dunia I ini akhirnya apa? Menghasilkan wilayah Palestina yang kemudian diduduki dan diambil alih oleh Inggris. Nah, makanya itu 1917 dia kasih ya perjanjian itu untuk kelompok Yahudi Zionis internasional. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian apa kata Hamka? Ya. Di situ beliau dia bilang untuk memukul orang Arab Islam ya, untuk menghentikan kebangkitan Islam, maka pintar-pintarnya ya negara-negara Kristen di Eropa itu ingin mereka memukul orang Arab Islam itu dengan apa? Dengan Yahudi. Ya, dengan dilemparnya Yahudi supaya tinggal di Palestina, artinya apa? Supaya Yahudi dan umat Islam ini apa? Perang, konflik. Ya, supaya tidak ada kedamaian lagi. Ya. Maka itulah ya, yaitu dengan cara apa? Memukul musuh dengan musuh. Karena takut bahaya kebangkitan Islam itu kembali. Ya, ini kan kerajaan kekaisaran negara-negara Kristen Eropa itu khawatir dengan kebangkitan Islam ya setelah runtuhnya Turki Utsmani. Maka untuk mencegah kebangkitan Islam itu, ini analisa Buya Hamka, maka kerajaan-kerajaan Kristen, negara-negara Kristen di Eropa setelah Perang Dunia I itu memunculkan masalah Palestina. Supaya apa? Supaya umat Islam itu kemudian disibukkan lagi dengan urusan Yahudi, nggak beres-beres. Nah itu. Jadi memang berbagai macam cara, ya sama kayak kita sekarang. Jadi saya contohkan umat Islam ini lagi ya dalam masa-masa krusial, masa-masa yang kita mesti fokus kepada persatuan, ya, kebersamaan, saling menghargai, menghormati, kok malah kita disibukkan dengan hal-hal yang dapat mengadu domba dan memecah belah. Nah, ini cara mereka memecah belah kekuatan Islam itu dengan apa? Dengan melemparkan masalah Yahudi ini ke tengah-tengah dunia Islam. Ya. Mereka menjajah Palestina, mereka rampas dari tangan Turki, lalu diserahkan oleh Menlu Inggris kepada kaum Zionis supaya mereka membuat negara di sana. Sehabis Perang Dunia Kedua, disuruhlah orang Yahudi membentuk negara Israel di Palestina. Jadi kalau mau tahu bagaimana sejarah, kenapa
Israel itu bisa ada, ini menarik. Ya, jadi tafsir Al-Azhar itu bukan hanya tafsir tentang Al-Quran, tetapi juga menyampaikan informasi-informasi sejarah yang jarang kita dapatkan di buku-buku sejarah. Itu kelebihan Hamka ya. Karena Hamka ini juga seorang sejarawan. Ya, juga wartawan, dia juga sastrawan. Ya, pokoknya hidupnya ini multi talent ya, multi talentanya banyak sekali Hamka ini. Ya, beliau seorang ulama, pujangga, sastrawan. Dia memulai karirnya juga dari wartawan, ya, sebagai wartawan sampai akhir hayatnya itu jadi wartawan, menulis, jadi pemret, ya. Dan itulah yang membuat karya-karya Hamka termasuk tafsirnya itu hidup. Ya. Jadi bicara tafsir itu bukan cuma bicara menukil dari sahabat, menukil dari ini hadis, lalu kemudian tidak menggunakan apa? Ya, wawasan-wawasan modern, ya, informasi-informasi sejarah, ya, itu kelebihannya Hamka. Maka, ya, mereka yang merasa bahwa Yahudi itu sangat mengganggu mereka di Eropa, di Amerika dan Rusia, ya, ini kan konsentrasi Yahudi itu walaupun ada di Afrika tapi sedikit, ada di beberapa negara Arab itu komunitas Yahudi sedikit. Tapi yang terbesar komunitas Yahudi itu ada di Eropa, Amerika dan Rusia. Maka untuk, ya, menghilangkan gangguan Yahudi ini di tiga negara besar ini, maka mereka lalu mencampakkan penyakit itu dari bahu mereka ke atas pundaknya orang Arab. Padahal orang Arab tidaklah pernah membenci Yahudi sampai sehebat Yahudi dengan Kristen. Ya, maka itu selama ketidakadilan manusia ini masih ada, baik Yahudi dengan Kristen atau menjadi segitiga dengan kaum muslimin, yang pasti akan bangkit kembali. Selama itu pula sampai hari kiamat rasa kebencian dan permusuhan akan meliputi dunia ini. Nah, ini analisa yang sangat dalam ya, tidak sederhana melihat masalah Palestina ini. Tapi kemudian itu, ya, beliau ambil pelajarannya bahwa sunnatullah dalam hukum sosial ini memang seperti itu. Itulah tantangan buat umat Islam. Makanya kenapa Al-Quran mengatakan, kenapa sih muncul masalah-masalah ini? Ya, kenapa Allah itu nggak nolong aja langsung menangkan rakyat Palestina? Ya, kenapa nggak dihancurkan aja langsung, dibinasakan itu Yahudi? Ya, dalam sekali hukuman, ya, azab gitu ya, siksaan. Nah, itu kan kalau kita tidak melihat hikmah sunnatullah ini, kita nggak akan sampai. Maka Al-Quran mengatakan di surat Muhammad, ya, ayat 4 itu, walau yasha'ullahu lantasara minhum. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa mengalahkan, menghancurkan, membinasakan musuh-musuhnya, termasuk Yahudi. Tapi untuk apa dibiarkan ada? Untuk apa mereka dibiarkan eksis? Bahkan dalam satu periode tertentu mereka bisa mengalahkan orang Islam. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Nah, itu. Jadi supaya apa? Supaya Allah menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Nah, ini kan ujiannya ini segitiga. Bukan cinta segitiga ini. Ya, ini soal apa? Perbedaan yang tajam dalam masalah pandangan hidup. Pandangan hidup Islam sebagaimana diwahyukan dari Allah itu berbeda dengan alam pandangan hidup Kristen dan alam pandangan hidup Yahudi. Inilah tiga ideologi yang paling besar di dunia saat ini. Selama ada benturan pandangan hidup, bagaimana pandangan agama itu melihat dunia, melihat kelompok lain, orang lain, maka akan terus ada terjadi konflik di antara umat beragama ini. Kenapa? Bersumber konflik itu dari alam pandangan hidup yang tidak akan pernah ketemu. Ya. Nah, untuk tujuan itu apa? Menguji. Allah itu menguji kita. Apakah kita masih setia melihat kebenaran itu dalam Islam atau kita mencampakkan Islam? Kemudian kalau misalnya ada orang Islam yang meninggal dunia, banyak korban-korban dari sisi umat Islam, terus bagaimana? Ya, Allah mengatakan apa? Walladzina qutilu fi sabilillah fala yudhillu a'malahum. Orang yang mati syahid, gugur di jalan Allah, Allah tidak akan sia-siakan amal perbuatan mereka. Ini pasti dapat surga. Maka itulah ada ujian. Ya.
Makanya melihat situasi di Palestina ini kita harus cerdas ya, membaca ayat-ayat Al-Quran ya, melihat bagaimana sunnatullah itu berjalan, dan kemudian di lanjutan ayat itu Allah mengatakan apa? Kullama auqadu naran lil harbi atfa'ahallah. Nah, ini kebiasaan orang-orang Yahudi ini adalah selalu menyalakan api peperangan. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka senang untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, Hamka mengatakan apa? Rasa dendam yang dimiliki oleh orang Yahudi mengakibatkan mereka menjadi penghasut perang, pembuat fitnah, dan pengadu domba sehingga terjadi peperangan. Sekaligus sebagai peringatan kepada dunia bahwa orang Yahudi suka membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, pemirsa rahmati Allah, makanya hati-hati. Kita umat Islam ini jangan mau diadu domba. Ya, karena yang jelas di belakang adu domba umat Islam ini, antar umat Islam ini, jelas itu Yahudi. Ya, Yahudi itu yang sebagai ya termasuk juga opini dunia yang mereka kendalikan, yang mereka genggam itu kan selalu menggambarkan bahwa Islam itu agama teroris, ya. Umat Islam itu adalah kaum teroris, ya, kelompok radikal, selalu dikaitkan dengan ajaran Islam. Kenapa? Itu tidak dikaitkan, tidak ada orang mengatakan kalau ada Kristen yang membunuh, yang membantai orang lain tidak disebut itu agama teroris, agama radikal Kristen itu. Kenapa Yahudi ya yang suka membantai umat Islam di Palestina kok nggak disebut sebagai agama dia agama teroris, kok cuma Islam aja? Nah, sekarang terbukti sudah banyak di Barat ya orang-orang yang memiliki hati nurani ya, sampai kemarin ada tulisan dari mantan presiden Persatuan Ulama Islam Sedunia itu menulis apa? Ya, orang-orang ateis ini sekarang kita berhutang budi kepada mereka. Banyak orang di Barat yang mengaku tidak beragama, yang mengaku dirinya ateis, ya, walaupun di Eropa, di Amerika itu nilai-nilai Kristen itu sangat kuat, tapi rakyatnya itu nggak mau mengatakan dirinya itu penganut agama Kristen, apakah Protestan atau Katolik. Mereka menyebutnya apa? Tidak beragama, menyebutnya ateis. Justru mereka-mereka yang seperti inilah yang netral agama ini yang sekarang memihak kepada nilai-nilai kemanusiaan, kepada penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina di jalur Gaza. Maka ya jangan-jangan sekarang ini ada krisis dalam agama tersebut ya di Eropa ketika mereka jauh dari nilai-nilai Islam, tidak bisa membaca nilai-nilai kemanusiaan, maka mereka ini tercerabut dari nilai kemanusiaannya. Dan sekarang apa yang dikembangkan opini bahwa Islam agama teroris itu berbalik. Barulah orang tahu, oh ternyata yang teroris sebenarnya ini adalah Yahudi. Ya. Yang membunuh, membantai, ya, itu adalah Yahudi sekarang di Palestina. Nah itulah kenapa kita perlu ya mengkaji kembali ayat Al-Quran dengan wawasan yang luas, ya. Kemudian juga dengan menelaah tafsir yang ditulis oleh para ulama kita. Ini cukup lengkap. Beliau juga menyinggung tentang tembok ratapan. Ya, kenapa ada tembok ratapan itu? Apa sejarahnya? Ya, kemudian beliau mematahkan argumen bahwa Yahudi itu ya tidak berhak untuk memiliki tanah atau bumi Palestina karena mereka memang tidak memiliki ya hak klaim tersebut. Kerajaan Nabi Daud itu sudah hilang selama 3000 tahun dan mereka mengklaim wilayah Masjidil Aqsa sekarang itu adalah ya dulu di bawahnya itu ada bangunan kuil Sulaiman. Jadi Masjidil Aqsa itu dibangun di atas reruntuhan kuil Sulaiman. Nah, bagaimana? Inilah hoax terbesar ya yang disebarkan oleh Yahudi bahwa di bawah area Masjidil Aqsa itu ada reruntuhan Masjidil Aqsa, reruntuhan kuil Sulaiman. Ya. Oh, bagaimana bisa? Padahal Masjidil Aqsa itu sudah ada didirikan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim
Jauh ribuan tahun hidupnya sebelum ada Nabi Sulaiman lahir. Nah, kok bisa dibolak-balik? Ya, seolah-olah kuil Sulaiman itu ada terlebih dahulu, baru kemudian baru ada dibangun Masjidil Aqsa di atasnya. Itu satu. Yang kedua, posisi Masjidil Aqsa itu berada di atas bukit perbukitan yang berbatu. Itu batu semua itu di bawahnya, bukan tumpukan-tumpukan puing. Nah, kalau kita kan, ya, terutama daerah-daerah di Jakarta yang suka banjir itu, ya kan, kita renovasi rumah yang kita hancurin, puingnya kan dijadikan apa? Bantalan rumah yang baru, ya, buat kita tinggiin rumah, gitu, naikin rumahnya semeter 2 meter. Nah, itu puing yang lama ditaruh di situ di bawah, kan begitu biasanya. Nah, Masjidil Aqsa itu nggak begitu, itu batu semua itu bukan peruntuhan puing-puing ribuan tahun. Ya. Kenapa buktinya? Israel itu setelah mencaplok Masjidil Aqsa tahun 1967, dia lakukan proyek penggalian di bawah bukit Masjidil Aqsa itu, digali, dicari apa bukti-bukti arkeologisnya beratus-ratus meter ke bawah, ya, bukit itu nggak ditemukan apa-apa. Itu batu-batu cadas semua. Nggak ada satupun tulisan Ibrani, nggak ada. Kalau memang ada terbukti, ya. Karena gampang mencari bukti arkeologis itu. Contoh, yaitu apa, Candi Borobudur itu kan bisa muncul begitu kan dulu itu tertimbun oleh tanah ratusan tahun, ya. Baru kecangkul sama petani di Jawa Tengah, di daerah Magelang. Nah, baru kemudian dikorek-korek ditemukan, ini kan ada bangunan yang besar, ternyata luas gitu kan. Nah, itu kalau memang begitu, kuil Sulaiman ada, pasti masih ada bekas-bekasnya itu. Ya. MRT aja gali puluhan meter di kota itu, di kota tua kan sudah ditemukan barang macam-macam. Bekas zaman dulu, ya. Apalagi ini ribuan tahun. Nggak ada. Jadi digali oleh Zionis itu sampai sekarang nggak ditemukan buktinya apa. Bukti arkeologis bahwa itu ada reruntuhan kuil Sulaiman, ya. Dan kayaknya ya, itu yang nulis Talmud itu ngelindur, ya, yang ngaco. Yang nulis Taurat sekarang itu ngaco dia, mungkin dia berhalusinasi, ya. Kuil Sulaimannya di mana dihancurkan, ya, di bukit mana, kok sekarang menuduhnya bahwa itu lokasi yang ada di Masjidil Aqsa. Jadi sama sekali tidak berdasar, sama sekali mereka tidak memiliki argumen baik historis, ya, maupun materialis, ya, bukti sejarah, bukti arkeologis juga tidak bisa ditemukan. Demikian yang dapat kami sampaikan, ya. Bunga rampai pemikiran Buya Hamka terkait dengan isu Palestina dan Masjidil Aqsa. Mari kita tutup dengan doa. Saya mau ajarkan doa. Ini saya dapat dari Profesor Abdul Fattah Al-Waisi, guru kita yang menulis buku Roadmap Nabawiyah Pembebasan Baitul Maqdis. Dia mengajarkan kita doa penting, ya. Setiap selesai sholat, kalau baca doa, sisipkan doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka sholatan fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Ya Allah, aku minta kepadamu, memohon kepadamu agar aku diberikan kesempatan sholat di dalam Masjidil Aqsa dalam keadaan masjid itu merdeka dan mulia. Paham artinya? Paham. Oke, kita baca ya sama-sama. Allahumma inni as'aluka sholatan fil Masjidil Aqsa wa huwa hurrun aziz. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar bisa sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan Masjidil Aqsa itu merdeka dan mulia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.